Inilah hidup kami di hadapan Engkau. Biarlah kesadaran kami bahwa kami tidak mampu, bahwa kami tidak sanggup, itu sungguh membuat kami menyandarkan hidup kami hanya kepada Engkau. Tuhan, jika saat sore ini kami berdiam di hadapan-Mu, biarlah suara Tuhan yang kami dengarkan. Jika kami berdiam Tuhan untuk merendahkan hati dan hidup kami di hadapan-Mu, biar Engkaulah yang ditinggikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika sore hari ini kami masih diberikan kesempatan. Kami rindu Tuhan, kami sungguh boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Lebih rindu lagi Tuhan untuk mengalami perjumpaan, mengalami pengenalan, mengalami akan kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Tuhan, Engkau boleh memakai hamba-Mu, memakai setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Biarlah kami sungguh Tuhan, Tuhan menemukan hati kami menjadi bejana yang siap dibentuk, menjadi bejana yang siap ditabur oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, inilah setiap kami di hadapan Engkau, berkaryalah Tuhan di tengah-tengah kami. Kami serahkan biarlah Allah Roh Kudus, Engkau dengan leluasa bekerja di dalam setiap hati kami, memberikan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan pada kebenaran-Mu, sehingga kami boleh mempunyai kehidupan yang sejalan, yang selaras dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami bersama-sama mengalaskan hanya di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian di dalam firman Tuhan. Pada kitab Keluaran pasal yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Mari saya ingin mengajak kita untuk membaca firman Tuhan ini secara silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang ke-8, saudara silakan bacakan pada ayat yang ke-9, demikian seterusnya kita silih berganti sampai pada ayat yang ke-16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat yang ke-16 kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Zaman ini adalah zaman gadget. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak mengenal sebuah aplikasi yang saya rasa cukup menarik di dalam gadget, yaitu permainan. Anak kecil sekarang sudah mengenal bagaimana bermain
di gadget begitu ya. Saudara, kalau saudara pernah tahu sebuah permainan bernama COC begitu ya. Singkatan dari apa itu ya? Clash of Clans begitu ya. Jadi permainan ini adalah permainan perang-perangan. Dalam permainan ini sangat menarik sekali. Karena apa saudara? Saya belum menguasai permainan ini, bahkan saya belum bisa memainkan permainan ini ya. Tadinya saya rencana untuk belajar bermain, tapi saya khawatir waktu saya lebih banyak habis di bermainnya daripada mempersiapkan khotbah ya. Jadi saya batalkan niat saya ya. Nah, saudara, menarik sekali di dalam permainan ini, jika saudara ingin memenangkan peperangan ini, saudara harus mengikuti instruksi dari pemimpin saudara ya. Jadi nanti ada seorang pemimpin ya, pemimpin ini yang akan memberikan instruksi, pemimpin ini yang akan mengarahkan bagaimana dia membuat strategi perang, bagaimana dia nanti mengatur pasukan-pasukan, bagaimana dia nantinya mungkin nanti pasukan yang sebelah sini ya, di situ ada pasukannya yang bawa tongkat, ada yang bawa pedang. Jadi harus bisa tahu waktunya. Kalau yang tongkat ini kapan dia harus keluar? Kalau yang pedang ini kapan dia harus keluar? Jadi tidak sembarangan ya. Saudara, kalau saudara mengikuti aturan permainan, khususnya saudara mengandalkan kekuatan si pemimpin ini, maka saudara akan menang di dalam peperangan yang saudara sedang mainkan. Saudara, hal ini sangat menarik sekali. Karena kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang kita baru baca, kita akan tahu bahwa gambaran permainan COC ini mempunyai sebuah kemiripan dari bangsa Israel, yang dimana pada waktu itu mereka sedang mengalami peperangan bersama orang Amalek. Nah saudara, kunci dari kemenangan orang Amalek bukan terletak pada kekuatan atau kuasa pedang mereka, tapi kunci kemenangan orang Israel terhadap orang Amalek adalah pada kekuatan Tuhan, pada kuasa yang Tuhan kerjakan di dalam mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebetul kalau kita perhatikan dalam teks ini, kita akan tahu bahwa kesulitan yang dihadapi bangsa Israel itu bukan kesulitan yang pertama kali, saudara. Ya, kalau kita baca di dalam teks ini, kita tidak bisa melepaskan di dalam kejadian-kejadian sebelumnya. Itu artinya kita harus baca secara keseluruhan. Kalau kita mundur sedikit, di situ ada pasal-pasal yang bagaimana menceritakan perjalanan orang-orang Israel. Saudara, ternyata perjalanan orang Israel itu bukan perjalanan yang singkat. Perjalanan orang Israel itu panjang. Perjalanannya penuh dengan liku. Dan perjalanannya itu bukanlah perjalanan yang mudah. Tetapi coba kita perhatikan bahwa perjalanan yang susah, perjalanan yang penuh dengan penderitaan, itu perjalanan yang tidak pernah Allah tinggalkan dalam hidup mereka. Artinya Allah selalu menyertai orang Israel. Sesusah apapun, sesulit apapun, semenderita bagaimanapun, Allah memberikan mereka kemenangan. Allah menjanjikan kepada mereka sebuah kemenangan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita perhatikan begitu luar biasa orang Israel ini ya. Mereka itu dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Kalau di dalam firman Tuhan kita akan menemukan banyak sekali. Ketika mereka orang Israel, mereka dalam kesulitan, apa yang mereka lakukan biasanya? Firman Tuhan mencatat di sini, beberapa ayat mengatakan bahwa mereka bersungut-sungut. Sungut-sungut itu kalau saya gambarkan seperti mengeluh begitu ya. Kita menyampaikan keluh kesah. Tetapi unik sekali, bangsa Israel ini bukan ditolong Tuhan cuma sekali dua kali, saudara. Bangsa Israel ini ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan banyak sekali menunjukkan mujizat. Tuhan banyak sekali menunjukkan jalan keluar. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup buat bangsa Israel percaya dengan sungguh-sungguh. Kenapa saudara? Karena Israel tidak mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Sesungguhnya pencobaan demi pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup orang Israel itu punya maksud dan tujuan. Tuhan ingin menjadikan orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang mengenal Dia. Saudara, bagaimana kita mengenal Tuhan kalau kita tidak pernah mengandalkan kekuatan Tuhan? Bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan kalau kita tidak berani menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan? Bagaimana kita bisa menyebut Dia sebagai Tuhan kalau kita tidak mempercaya bahwa perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan oleh karena iman kita kepada Tuhan? Saudara, mari kita berhenti sejenak di saat ini. Kita merenungkan apakah sungguh kita adalah orang-orang yang kemudian mempunyai pemahaman bahwa kehidupan yang kita hidupi hari ini, perjalanan hidup yang kita saat ini jalani adalah perjalanan iman kita bersama Tuhan. Saudara yang terkasih, orang Israel dengan sengaja Tuhan ajak mereka berputar. Orang Israel dengan sengaja Tuhan mengizinkan untuk mereka mengalami pencobaan demi pencobaan. Kalau kita pikir-pikir ya kok kejem Tuhan itu ya. Sudah tahu si bangsa Israel ini soro tenan ya. Saya orang Palembang, saya bukan orang Jawa ya. Semoga benar ya. Sudah soro tenan, tapi ya kok dicobai, ya kok diizinkan, masih lagi. Kata orang bahasa yang kerennya itu sudah jatuh ketimpa balok. Belum keren berarti ya, ketimpa tangga. Saudara, kalau sudah jatuh ketimpa tangga rasanya apa? Gak ada mungkin kita ngomong enak gila gitu ya. Pasti kita ngomong amsyong gitu ya. Kita ngerasa wah ini yang benar aja. Di mana Tuhan? Saudara, lihat bangsa Israel ketika mereka melihat keadaan mereka, menjalani kesusahan mereka, mereka juga bertanya hal yang seperti demikian. Mereka bertanya di mana kehadiran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan itu bukan kejam. Tuhan berani mengizinkan kita untuk mengalami pencobaan demi pencobaan. Karena Tuhan tahu bahwa sudah ada jalan keluar yang Tuhan siapkan, yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Persoalannya, Tuhan ingin kita berjalan dengan mengandalkan kekuatannya. Saudara, hal ini sejalan dengan ayat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Kita mungkin akan lebih ingat ketika kita baca. Saya ingin mengajak kita untuk membaca bersama-sama. Satu Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan itu berani sekali dengan sengaja ya? Alkitab mencatat dengan sengaja. Kita akan temukan di dalam kisah perjalanan orang Israel. Saudara, kalau kita tahu ya, semisal kita ini teman dari si A gitu ya. Kita tahu nih, dia ini lagi membutuhkan pertolongan. Tapi kita juga mengenal, si A ini ya, dia seharusnya punya kemampuan yang lebih. Tapi dia ini ngalem nih, ya, dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Nah, karena kita kenal, dia pasti mampu, dia punya potensi. Lalu kita sebagai teman yang sangat mengenal dia, yang sangat dekat dengan dia, kita kalau mau buat dia maju, kalau mau buat dia berkembang, bagaimana cara kita? Pasti kita akan dengan sengaja, ya, dengan sengaja membiarkan dia mencoba berusaha, dia bergantung Tuhan, dia maju bersama Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, kalau dia tahu ya sebagai teman, temanku ini sengaja loh
ya, membiarkan aku. Tapi pada akhirnya teman kita berhasil. Saudara, kalau kita dengar kata sengaja, rasanya kok ngelongso begitu ya. Kok rasanya mesake gitu ya. Saya enggak tahu bahasa apa itu ya. Saudara, kita kalau mendengar Tuhan itu sengaja menghadirkan pencobaan demi pencobaan dalam hidup orang Israel. Mungkin kita pikir, aduh, kok Tuhan ini kejam ya. Kok Tuhan ini enggak mengerti. Kok Tuhan ini enggak peduli. Jadi lagu kalau kita nyanyikan, Allah mengerti, Allah peduli. Kalau kita jadi orang Israel pada waktu itu, mungkin kita tidak masuk, ya, tidak cocok kata orang bilang ya, tidak pas. Kenapa? Karena yang aku alami ini rasanya aku tidak mengenal Allah yang peduli itu seperti apa. Apa yang aku jalani hari ini, aku rasanya kok tidak cocok mengenal Allah yang mengerti aku. Tidak cocok. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah sudah menyediakan jalan keluar bagi setiap pencobaan yang Dia izinkan, yang Dia hadirkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, percayalah, andalkan kekuatan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan berjalan di depan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah kenapa kita bertanya kemudian. Lalu persoalannya bagaimana kita mempunyai iman untuk kita bisa sungguh-sungguh percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Tadi kita sudah baca ya, di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, di situ dikatakan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Allah yang memberikan jalan keluar. Allah yang akan berjalan bersama kita. Persoalannya kita tanya nih, ya, bagaimana kita bisa mempercayai Dia sebagai Allah yang setia? Bagaimana kita bisa percaya bahwa Dia sudah memberikan kepada kita jalan keluar? Saudara, setidaknya ada 3 hal yang saya catat ya, yang perlu kita miliki di dalam iman kita. Saudara, yang pertama yaitu milikilah iman yang tidak bergantung kepada keadaan. Saudara, perjalanan orang Israel tadi saya sudah singgung. Mereka melewati perjalanan yang panjang ya. Jadi sejarah Israel itu sangat panjang. Saudara, ketika Allah akan mengajak orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu ada begitu banyak kejadian yang dialami oleh mereka. Tuhan menghadirkan 10 tulah. Saudara, kalau kita yang jadi Tuhan, ya, rasanya cukup enggak 10 tulah, saudara? Saudara bisa bayangkan enggak ya, 1 tulah dikasih sama Tuhan. Apa yang dilakukan? Firaun tetap mengeraskan hati. Dan orang Israel tidak langsung percaya. Tulah kedua diberikan. Tulah ketiga diberikan. Tulah keempat sampai tulah ke-10. Saudara, kalau saya yang jadi Tuhan, saya akan kasih bonus tulahnya, ya. Mungkin ada tulah sampai ke 100 terus tak pites-pites satu-satu gitu ya. Kalau itu Tuhan menghadirkan kata begitu ya, waktu tulah kesekian itu. Kalau saya enggak. Kalau saya orang Israel tak jadiin kata, terus kita masak jadi suike, ya. Enak lumayan ya, suike ya. Nah, saudara tidak usah bayangkan nanti firman Tuhan yang tidak masuk ya. Saudara, kenapa? Orang Israel ini sudah melihat perbuatan tangan Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Kenapa? Orang Israel ini adalah orang yang sudah menyaksikan dengan sendirinya bagaimana Tuhan bekerja. Tapi mereka tuh tidak mau loh, benar-benar bergantung sama Tuhan. Kenapa, saudara? Karena mereka punya iman yang cuma bergantung pada keadaan. Apa yang mereka lihat, itu yang mereka percayai. Mereka lihat, mereka saksikan penderitaan, lalu mereka lupa pertolongan Tuhan. Saudara, emang sesuatu yang kita lihat itu sangat menarik ya. Saya percaya kalau saudara ke mall, saudara tidak akan sambil pejam mata, ya.
Saudara, saya percaya saudara akan melek mata besar-besar cari barang yang memang saudara yang menarik perhatian saudara, menarik mata saudara. Terus saudara tambah lihat, tambah bling-bling matanya, tambah melek-melek ya, sampai suami atau istri atau anak-anak pergi juga enggak sadar begitu ya. Karena apa? Sesuatu yang dilihat itu memang enak ya, memang lebih asik, yang lebih meyakinkan begitu ya. Saudara coba ya, saudara kita ngobrol nih sama teman ya. Kalau saya percaya saudara sudah pernah melewati masa muda begitu ya. Saudara coba ada teman sharing, ada ini loh, si A, ganteng orangnya, ganteng tenan. Gantengnya piye toh? Itu, wah, dia punya belahan rambut kayak Andy Lau. Dia punya hidung kayak Michael Jackson. Saya enggak bisa bayangkan itu orang kayak apa ya. Wah, dia coba itu, aduh saya capek nih, bayangin, udah dikasih tunjuk ada yang mana satu orangnya, itu loh yang biasa kalau kebaktian duduk di depan gitu ya. Oh yang itu, begitu ya. Nah, iya betul, baru saudara ketika lihat saudara ngeh langsung, betul, oh ya ganteng itu orangnya. Saudara, sesuatu yang kita lihat itu memang menarik sekali ya, kita lebih cepat percaya. Wah betul kata kamu itu ganteng ya. Coba saudara gambar-gambarkan, dia enggak ngedong. Tapi kalau saudara kasih lihat dia baru ngedong. Oh iya betul, cantik itu seperti yang pengkhotbah itu. Betul, cantik itu. Orang kalau cantik ya begitu ya. Jangan punya gambaran lain ya. Biar gampang kan saudara lihat semua toh kalau ke depan ini kan. Nah saudara, itulah orang Israel. Ya, mereka punya iman yang cuman bisa bergantung pada keadaan. Jadi kalau mereka lihat mereka ini sungguh menderita, mereka sudah tidak tahu lagi bagaimana mereka harus bergantung pada kekuatan Tuhan. Yang mereka tahu, yang mereka lihat adalah kesusahan, penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang hanya punya iman bergantung pada keadaan, dia punya satu pola atau kebiasaan nantinya saudara. Apa? Tadi di awal sudah saya singgung, bangsa Israel itu suka sekali dengan mengeluh. Ya, saudara, mengeluh itu adalah hal yang paling mudah untuk kita lakukan. Kalau kita punya istri, ya, saya juga istri orang ya. Mungkin suami kita akan bilang seperti ini, capek banget sih dengerin lu mengeluh begitu ya. Mengeluh terus, mengeluh si anak, mengeluh si ini, si itu. Ya syukurnya suami saya enggak ya. Mumpung dia enggak ada di sini, enggak ada bocoran jadi ya. Jadi kita mungkin seperti istri. Nah, unik sekali saudara. Beberapa waktu yang lalu saya diajak ketemuan oleh orang tua murid ya. Jadi anak saya ada sekolah begitu ya. Ada orang tua nih ngajak kumpul. Saya paling mau ngomongnya paling jarang ya untuk datang. Tapi hari itu karena saya sadar saya ini hamba Tuhan ya, jadi saya ini ya mbok kumpul lah gitu ya dengan teman-teman yang sebetulnya bukan teman dekat begitu ya. Ya saya juga bingung kumpulnya mau ngapain juga bingung saya ya. Sebab waktu mereka kumpul biasanya mereka cerita nih. Wah kalau perempuan sudah cerita seru nih ya. Si A cerita, "Hei, capek banget gua. Semalam itu suami gua, aduh, gua punya cucian piring tuh cuman sedikit, enggak 5 menit cuci. Enggak mau tuh dibantu kora-kora. Amit-amit, lihat aja itu." Ya dia cerita pokoknya panjang gitu ya. Sudah begitu dia cerita seru-seru, ya si B nih langsung nyaut juga, "Iya, begitu tuh laki-laki ya." Nah, laki-laki pada senyum, saya enggak tahu ya sama enggak orangnya di sini ya. Wah, saya percaya di Gloria enggak ada ya. Nah, terus cerita. Saya perhatiin gitu ya. Wah, tambah cerita tambah seru ya. Semuanya pada keluarkan itu kartu asnya ya. Nah, saya kan pinter ya, saya cuma penutup amin gitu ya. Jadi ketahuan tapi saya aminkan ya. Saudara, saya waktu dengar gitu ya. Wah, saudara, kita kalau mengeluh, semakin kita banyak mengeluh, kita rasa kita ini bangga sekali ya. Wih ini loh, saya juga heran ya,
Kenapa semakin bangga, semakin banyak mengeluh, semakin bangga, saya heran ini. Ya, tapi itu kejadiannya, itu kenyataannya. Semakin kita cerita ya kesusahan kita, penderitaan kita, tambah seru. Wah, tambah lagi heboh begitu ya. Saudara, mengeluh itu biasa dilakukan oleh siapa? Oleh ibu-ibu ya, oleh kaum ibu ya. Betul? Betul? Ibu-ibu udah mau ngaku, sudah bapak-bapak aja ya. Ibu-ibu seringnya mengeluh suami, mengeluh anak. Tapi herannya ya, zaman ini anak-anak yang kecil itu juga bisa mengeluh udah ya. Saya punya anak umur 7 tahun, dia udah bisa bilang, mami capek. Wih, kerja apa kamu nak? Ya, capek ya. Mami, saya minta tolong ya, Grace N namanya, mami minta tolong itu ambilkan ini, malas, Grace N capek. Wah, jawabannya ngena banget saudara, capek ya. Tapi saya bingung juga capek apa ya. Saudara, anak yang kecil itu juga bisa mengeluh. Jadi sekarang zamannya bapak-bapak juga bisa mengeluh ya. Lebih dahsyat lagi mengeluhnya di Facebook ya. Kicauan burung beo di pagi hari. Ya. Kalau saya jadi istrinya, saya pikir piara beo dari mana ini ya. Saudara, zaman ini banyak sekali orang mengalami tekanan. Banyak sekali orang mengalami beban yang berat. Tapi ingat, kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, maka kita akan mempunyai satu pola atau kebiasaan, yaitu mengeluh. Saudara, kalau saudara punya 2 teman, satu teman yang suka mengeluh, satu lagi teman yang suka lebih bicara hal-hal yang positif, saudara lebih betah berteman dengan siapa? Betah berteman dengan yang mana? Mengeluh begitu? Saudara dengerin aja keluhan setiap hari. Dulu saya punya teman itu, setiap hari dia telepon begitu ya, tapi teleponnya itu mengeluh terus, anaknya, suaminya mengeluh. Saya sampai bilang, aduh, jadi tong sampah orang memang begini nasibnya begitu ya. Saya lagi cari mana tukang sampahnya begitu ya. Saya cuma punya tongnya ya. Terus mau dibuang kemana ini, dilempar kemana ya? Ya kita punya, syukurnya punya Tuhan ya. Kita bisa lempar semua sampah itu kepada Tuhan. Saudara, kita ini kadang di tengah jalan ya, kita rasa capek sekali, kita menghadapi relasi yang mungkin kurang baik, kita mengalami kendala-kendala di jalan, kita sukanya jadikan orang lain itu tong sampah kita ya. Lempar kata-kata caci makian, lempar kata-kata yang kasar ya, sikap yang tidak tepat, sikap yang memang melukai, sikap yang membuat hati itu sakitnya di sini ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, tapi ingatlah, dengan hal itu, dengan apa yang kita lakukan itu tidak membuat kita lebih baik. Mengeluh itu adalah satu pola atau kebiasaan yang menggambarkan sebetul kita bukan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara percaya itu ya. Saudara kalau sering mengeluh, yang ada adalah iman saudara semakin melempem. Semakin mengeluh, semangat hidup saudara semakin menurun. Semakin mengeluh, saudara semakin tidak percaya bahwa hidup kita hari ini adalah hidup bersama Tuhan, adalah hidup di dalam iman kepada Tuhan. Jadi saudara, jangan kita jadikan mengeluh itu sebagai pola atau kebiasaan hidup kita. Ubah keluhan itu ya, perkatakan firman Tuhan, perkatakan hal-hal yang sudah Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita, perkatakan syukur kita, lakukan hal-hal yang terbaik, berikan inspirasi, jadikan inspirasi hidup kita bagi orang lain. Itu baru kita bisa mempunyai satu kekuatan yang kita sandarkan dalam kekuatan kepada Tuhan. Saudara, itu yang perlu kita ingat. Miliki iman yang tidak bergantung kepada Tuhan, kepada keadaan. Yang kedua, milikilah iman yang tidak bergantung kepada kekuatan diri atau orang lain. Saudara, Tuhan memberi kita orang-orang di sekitar kita itu untuk menolong kita,
Tetapi kita perlu ingat, sumber pertolongan kita itu bukan dari mereka. Sumber pertolongan kita tetaplah dari Allah. Saudara, betul sekali. Tuhan itu memberi kita banyak perbekalan atau perlengkapan hidup. Tetapi ingat, andalan hidup kita tidak terletak pada perbekalan atau perlengkapan hidup kita. Andalan kita tetap satu-satunya adalah kekuatan di dalam Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Saudara, seringkali kita seperti orang Israel. Pada waktu itu betul Tuhan memberikan Musa untuk menolong orang Israel. Tapi ingat, sumber pertolongannya itu bukan dari Musa. Sumber pertolongan orang Israel itu yang memberikan kemenangan kepada orang Israel itu tetaplah Tuhan. Saudara, kita suka kewalik. Kita jadikan Tuhan itu di secondary opinion, ya. Kalau ada orang-orang yang dekat dengan kita, kalau ada masih uang yang bisa kita pakai, kalau ada masih kemampuan kita yang masih kita bisa upgrade begitu, kita cenderung apa saudara? Kita mengandalkan semuanya itu. Tetapi, mari kita belajar hari ini. Milikilah iman yang tidak bergantung kepada orang lain, kepada kekuatan kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel itu sudah jelas, mereka tidak bisa melihat bahwa ada seorang pemimpin yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan yang memberikan mereka kemenangan, yang memberikan mereka kekuatan. Bangsa Israel ini yang mereka lihat adalah Musa dan teman-temannya. Maka itu bangsa Israel bergantungnya kepada bukan Tuhan, kepada Musa, kepada orang-orang di sekitar mereka. Sehingga saudara, orang Israel ini menjadi orang yang sungguh-sungguh ya, waktu mereka susah, mereka cari pertolongan kepada siapa? Waktu mereka sungut-sungut, mereka ngomong ke siapa? Ke Musa. Sampai Musa ngomong gini, kenapa kamu ngajak saya bertengkar? Siapa saya? Kenapa kamu sampaikan itu kepada saya? Sesungguhnya Tuhan itulah. Ya, Musa katakan sesungguhnya Tuhan itulah yang menjadi, saya tafsirkan bebas ya. Musa cuman mengingatkan, ingin meluruskan kepada bangsa Israel bahwa keluh kesah mereka itu sebetulnya ditujukan kepada Tuhan. Sebetulnya sungut-sungut mereka itu ditujukan kepada Tuhan, bukan kepada Musa. Musa mau ngomong seperti itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami tantangan, kita mengalami pencobaan demi pencobaan, kepada siapa kita berkeluh kesah, kepada siapa kita mencari pertolongan, kepada siapa kita andalkan kekuatan itu. Saudara, mari kita bersama-sama merenung di dalam kehidupan kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mengandalkan kekuatan Tuhan. Sebab pertolongan Tuhanlah yang akan memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Hal yang ketiga, milikilah iman yang tidak bergantung pada tanda atau mukjizat, tetapi pada perintah Tuhan, pada janji-janji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini banyak sekali orang yang berpikir dan orang yang sedang menanti mukjizat dari kacamata manusia. Saudara, kalau saya mau tanya kepada kita, apa itu mukjizat, saudara? Apa itu mukjizat? Orang yang buta melihat, betul? Mukjizat? Kurang yakin ini rasanya ya. Orang buta melihat mukjizat? Puji Tuhan ya. Mulai ada pemahaman ya. Orang tuli mendengar mukjizat? Mukjizat? Orang yang bisu berbicara itu mukjizat? Lalu kalau hari ini kita bisa berbicara, kita bisa mendengar,
kita bisa membuka mata kita melihat dengan baik, apakah itu tidak berarti kita sedang hidup dalam mujizat? Apakah itu artinya kita tidak sedang mengalami mujizat Tuhan? Saudara, kadang kita ini lupa bahwa sesungguhnya kita ini hidup dalam mujizat Tuhan, saudara. Tapi kita ini maunya apa, saudara? Maunya mujizat yang sesuai dengan list atau daftar kita. Tahun 2014, saham turun. Tuhan, buatlah mujizat. Tahun 2015, naikkan. Kalau tidak naik-naik, tidak ada mujizat. Tuhan tidak bekerja, Tuhan mati. Tahun 2014, saya mengalami kanker stadium 2. Maunya, kalau tahun 2015, kanker itu sudah tidak ada. Itu baru mujizat. Kalau tidak sembuh, itu bukan mujizat. Tuhan mati. Tuhan tidak bekerja. Tuhan tidak sedang berkarya. Saudara, kita cukup harus berhati-hati dengan mendengar atau memahami kata mujizat ini. Satu kali, Petrus, saya percaya dia nelayan yang handal. Dia biasa menangkap ikan dengan jumlah atau hasil yang banyak. Kemampuan si Petrus tidak diragukan lagi. Satu kali, saudara, Petrus ini dia melempar jala. Pss, dia tarik. Ih, kok enteng. Tarik. Tak ada ikan. Saya tanya kita, mujizat atau bukan? Mujizat atau bukan? Saudara berani ngomong mujizat? Mujizat atau bukan? Tidak berani ngomong sudah, ya, hilang suaranya. Tadi masih ada kedengaran sedikit. Saudara, itu mujizat, saudara. Tapi dari kacamata manusia, siapa yang mau ngomong kalau itu mujizat? Mujizat itu adalah ketika ada sesuatu yang kita senangi, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita inginkan, yang kita dambakan, lalu itu terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Maria, waktu dia dipilih oleh Tuhan untuk melahirkan Kristus, saya mau tanya, Maria itu dia dicatat ya, Alkitab jelas ya, saudara. Saya percaya saudara masih baca Alkitab ya. Kalau saudara tidak tahu, saudara harus baca. Di situ dituliskan dengan jelas, Maria itu dalam keadaan yang apa? Masih perawan. Ya, jelas itu. Dan masih bertunangan. Kalau hari ini banyak orang sudah bertunangan tapi masih bertunangan tapi sudah tidak perawan, saya tidak tahu itu ya. Tapi ini jelas, Maria ini ditulisin loh, ya, masih perawan, baru bertunangan. Saudara, saya mau tanya, waktu dia dipilih Tuhan, dipilih Allah, ya, untuk melahirkan Kristus dengan cara yang seperti demikian, dengan keadaan yang seperti demikian, mujizat atau bukan, saudara? Cepat ya saudara jawab yang mujizat loh. Kalau enggak nanti aku kena kualat ini ya. Mujizat dong. Kalau Petrus agak ragu tadi ya. Saudara, enak ya kita ngomong hari ini ya, mujizat. Saudara tahu kalau jadi Maria, waktu dia mau ngomong ini mujizat, ini pekerjaan Tuhan, ini karya Tuhan, dia harus memahami dulu bahwa inilah kehendak Tuhan, bahwa inilah maksud dan tujuan Tuhan. Maka baru itulah dia tidak katakan, wah cilaka, ini musibah besar, ini kecelakaan luar biasa, ini aib. Tidak. Maria tidak berkata seperti demikian. Tapi Maria lalu berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Nah saudara, jadi kalau kita mau katakan itu mujizat atau bukan, kita harus mengerti bahwa mujizat itu adalah karya Tuhan untuk menggenapi akan maksud dan tujuan Tuhan, bukan kita. Ya, perlu kita koreksi.
Kalau kita mengatakan misal ya, saya minta maaf dulu ya, saya singgung masalah AirAsia. Saudara, saya miris kalau melihat orang menulis gini, nantikan mujizat Tuhan supaya mereka hidup. Saudara, saya percaya Tuhan izinkan itu ada maksud dan tujuan. Dan saya percaya mujizat Tuhan itu tidak terbatas dengan pemikiran kita. Mujizat Tuhan itu yang Tuhan nyatakan tidak terbatas dengan pengertian kita. Jadi jikalau Tuhan izinkan hal-hal seperti demikian terjadi, bukan berarti tidak ada mujizat Tuhan. Kita jangan terlalu cepat mengklaim bahwa Tuhan tidak melakukan mujizat dalam hidup orang lain ataupun dalam hidup kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kita harus punya iman yang bergantung jangan pada mujizat. Nyatanya, orang Israel itu mereka punya pengertian mujizat itu apa? Sesuatu yang mereka lihat, yang mereka inginkan. Waktu mereka susah, waktu mereka menderita, cepat ditolong. Ya, mereka lapar, cepat dikasih makan. Mereka haus, cepat dikasih minum. Nah, itu tuh baru enak. Tapi coba lihat, dengan apa yang mereka lihat, pahami saja, itu tidak menjamin mereka punya iman yang bergantung pada kekuatan Tuhan. Karena apa, saudara? Mereka cuma punya iman terhadap mujizat itu. Ya, ketika sudah tidak terjadi lagi, sudah mereka tidak anggap Tuhan itu ada. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan terus melakukan mujizat dalam hidup kita. Saya percaya hari ini Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Saya percaya hari ini Tuhan tetap boleh berkarya untuk menggenapi maksud, untuk menggenapi tujuan Dia, untuk menggenapi rencana bagi kita sekalian. Oleh karena itu mari kita sama-sama punya iman yang kita tidak gantungkan pada mujizat, tapi pada perintah Tuhan, pada janji-janji Tuhan. Saudara, orang Kristen hari ini begitu banyak sekali yang menantikan janji Tuhan. Tapi kita menjadi orang Kristen yang seringkali mengabaikan perintah Tuhan. Saudara, perintah Tuhan itu, janji Tuhan itu maksud saya, sejalan dengan perintah Tuhan. Jadi kita tidak bisa jadi orang Kristen yang enak-enak dewe. Saya klaim janjimu Tuhan, ya, Engkau menyertai aku, Engkau memelihara aku, dan janji-janji yang lain. Kita klaim semua sama Tuhan. Tapi kalau perintah Tuhan, kita pura-pura budek, ya, kita pura-pura enggak ngedong, ya, kita pura-pura lola begitu ya, loadingnya lama gitu ya, lemot begitu ya, enggak ngerti, ya. Padahal Tuhan itu sudah tunjukkan di depan kita, ayo taati perintahku. Kita enggak mau, kita pura-pura enggak ngerti. Terus kita ngomong, Tuhan di mana Engkau? Tuhan, di mana janji Engkau? Lalu kita merasa Tuhan meninggalkan kita. Saudara, mari kita belajar hari ini. Firman Tuhan katakan kepada kita bahwa sesungguhnya Israel diizinkan Tuhan untuk boleh menjadi orang-orang yang mentaati perintah Tuhan. Mari kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-15. Saya ingin ajak kita membaca bersama-sama. Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-25b sampai ayat yang ke-26. Mari kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini di ayat ini kita jelas melihat bahwa Tuhan itu pinginnya apa? Bangsa Israel mengalami janji Tuhan. Tuhan tidak ingin Israel dibinasakan. Tuhan sebetulnya tidak ingin Israel dicobai. Tuhan tidak inginkan Israel menderita, tidak. Tuhan inginkan Israel mengalami janji Tuhan. Namun disinilah Tuhan ingatkan kepada orang Israel, taati segala ketetapan, taati segala peraturan, lakukan semuanya itu, maka engkau akan menikmati, engkau akan memperoleh, engkau akan mendapatkan kemenangan atau janji-janji itu. Saudara, konteks yang kita baca tadi, di mana Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel karena mereka sudah mengandalkan kekuatan Tuhan. Saudara kalau baca, tadi kita baca ya, saudara kalau perhatikan ada satu ayat yang ngomong apa? Musa itu kenapa? Dia angkat tangan. Ya. Waktu dia turunkan tangan, maka kekuatan Israel jadi apa? Kalah, jadi semakin turun. Ya. Tapi kalau dia angkat lagi, kekuatan Israel semakin kuat. Saudara tahu apa artinya? Saudara, ini gambaran di mana ketika mereka mengandalkan kekuatan Tuhan, mereka akan menang, mereka akan semakin kuat. Ketika Musa mengangkat tangannya, disitulah gambaran penyerahan hidup mereka. Musa mewakili orang Israel pada waktu itu. Ketika Musa mengangkat tangannya, disitulah suatu gambaran bagaimana mereka sungguh-sungguh bergantung hanya kepada Tuhan. Mereka hanya bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan memberi mereka kemenangan. Saudara, hari ini kepada siapa kita andalkan kekuatan kita? Ketika turun, maka lemahlah kekuatan itu. Sama seperti halnya kita hari ini. Ketika kita tidak lebih mengandalkan Tuhan, maka lemahlah iman kita. Maka semakin merosotlah kehidupan rohani kita. Maka semakinlah kita mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudara, saya percaya hari ini Tuhan inginkan dalam perjalanan hidup kita, kita menikmati janji manis Tuhan. Tapi ingatlah, Tuhan mengingatkan, Tuhan mengajarkan kepada kita, taati perintah Tuhan, lakukan semua ketetapannya. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan sejenak firman Tuhan. Saudara, hari ini kita tidak sedang melakukan peperangan secara fisik dalam hidup kita. Tetapi kita sedang melakukan peperangan secara rohani dalam hidup kita. Saudara, mungkin hari ini kita sedang berperang melawan semua ketakutan kita. Mungkin hari ini kita sedang berperang melawan kekosongan hati kita. Mungkin hari ini kita sedang berperang melawan dosa-dosa dalam hidup kita. Kita berperang melawan keegoan kita. Kita sedang berperang melawan keinginan daging kita, melawan semua tantangan, semua godaan di dalam hidup kita. Saudara, ketahuilah bahwa Dia adalah Yehova Nisi, Allah yang akan memberikan kemenangan kepada setiap kita yang mengandalkan kekuatannya. Hari ini, siapa pribadi yang kita jadikan pemimpin dalam hidup kita? Adakah Dia adalah Yehova Nisi itu? Allah yang memberikan kemenangan itu kepada orang Israel, dan saya percaya kepada kita hari ini. Saudara, apa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Bagaimana perjalanan iman kita hari ini? Adakah kita terus mengeluh? Adakah iman kita sudah mulai pudar? Apakah penyerahan hidup kita kepada Tuhan mulai merosot? Kita sudah mulai sama seperti orang Israel yang mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan. Adakah Tuhan hadir dalam hidup saya hari ini atau tidak? Saudara, mari kita berdoa masing-masing dalam hidup kita, dalam hati kita, supaya kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menyadarkan kepada kita
bahwa Dia Allah adalah Yehowa Nisi. Dia yang akan menyatakan diri di dalam hidup kita, memberikan kemenangan itu bagi kita. Oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar mencari pertolongan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami, kami sadar ya Tuhan, inilah perjalanan iman kami bersama Engkau. Engkau izinkan Tuhan, orang Israel menjadi gambaran yang nyata bagi kami, di mana kami bisa bercermin dengan lebih jelas. Tuhan, bantulah kami, orang-orang yang lemah ini, sehingga dengan kemenangan yang Tuhan berikan, dengan pengertian di mana Tuhan, Engkaulah Allah sebagai Yehowa Nisi itu, kami mau semakin Tuhan menggantungkan kekuatan kami. Kami semakin mau Tuhan untuk menyandarkan kehidupan kami, mengandalkan kekuatan yang hanya datang daripada Engkau. Di dalam pergumulan kami, di dalam kesulitan hidup kami, di dalam penderitaan kami, di dalam kebimbangan hati kami, bahkan dalam keraguan-raguan iman kami Tuhan. Kami mau percaya Engkau Yehowa Nisi, Engkau Tuhan yang akan memberikan kami kemenangan ketika kami menyandarkan kekuatan itu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami 1 tahun yang akan kami lalui di depan ini. Kami belajar Tuhan dengan taat, mengikuti perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, sehingga janji manis-Mu semua tergenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa setiap kami. Kami berserah diri kepada Engkau, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan penopang bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.